Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. First and foremost, praise and glory be upon Allah subhanahu wa ta'ala here for giving us the time healthy so we can fasting today. And not forget to say salawat also salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who bring us from the dark century into the brightness full of knowledge today. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu sehingga kita dapat berpuasa di hari ini, di hari kedua ini. Tidak lupa juga untuk mengaturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Halo Ananda semua, siswa-siswi TK, SD, SMP, IT Al-Fikri yang insya Allah dirahmati oleh Allah dan masih kuat berpuasa. Ada yang sudah kenal dengan Miss Inayah? Nah, ini adalah Miss Inayah yang akan menemani kalian menunggu waktu berbuka untuk materi kultum yang insya Allah cuma sebentar kok. Kultum Miss Inayah hari ini bertemakan tentang nikmatnya berbuka. Nah, sudah 2 hari nih puasa. Siapa yang puasanya di sini belum batal? Mudah-mudahan semuanya di sini puasanya full sampai 30 hari. Kuat ya? Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa sih itu nikmatnya berbuka? Nikmatnya berbuka adalah kenikmatan yang kita rasakan ketika kita berbuka puasa. Seperti yang kita jalani sehari kemarin. Bagaimana rasanya berpuasa sehari kemarin? Ada yang merasa lapar, ada yang merasa haus, ada yang merasa ingin marah. Nah, karena berpuasa adalah menahan hawa nafsu, menahan emosi, maka pasti kalian menahan kelaparan, menahan kehausan, sampai akhirnya bertemu dengan waktu maghrib. Dan di waktu maghrib kalian berbuka puasa. Minum segelas air, lalu makan makanan yang telah disediakan oleh orang tua kalian. Bagaimana rasanya? Apakah kenikmatan itu dirasakan oleh Ananda semua? Nah, itulah kenikmatan dalam berbuka puasa. Kenikmatan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang menjalankan puasa. Mengapa bisa demikian? Coba kita bersama-sama bayangkan. Kita diperintahkan Allah untuk berpuasa dari datangnya subuh sampai datangnya maghrib. Banyak sekali waktu yang kita lewati, kurang lebih 13 jam. Masya Allah, 13 jam itu adalah waktu yang sangat-sangat lama. Coba kalau kita tidur 13 jam, pasti bangun-bangun kita sakit kepala. Nah, itulah 13 jam adalah waktu yang sangat-sangat panjang. Kita bertemu dengan pagi, kita bertemu dengan siang, bertemu dengan asar, lalu bertemu dengan sore, lalu bertemu dengan maghrib. Biasanya kalau di sekolah atau di rumah jam 10 terasa lapar, haus, kalian bisa jajan, makan, minta makan, atau memakan cemilan-cemilan. Tapi karena hari ini kita berpuasa, maka kita harus menahannya. Lapar dan haus harus ditahan sampai datanglah waktu zuhur. Di waktu zuhur juga sama. Biasanya habis sholat zuhur kita bisa makan siang, mengobati lapar, mengobati haus, tapi kali ini kita lagi-lagi harus menunggu waktu berbuka. Maka kita tahan dulu lapar dan hausnya sampai akhirnya bertemu dengan asar. Di saat asar sudah berapa jam itu dari terakhir kali kita makan sahur? Wah, Masya Allah itu lama sekali ya. Nah, sampai akhirnya kita tetap harus menahan lagi untuk bisa bertemu dengan maghrib, di mana waktu yang diperbolehkan oleh Allah untuk kita umat muslim berbuka puasa. Masya Allah. Sampai akhirnya kita bertemu dengan maghrib. Di waktu maghrib itu kita melepas dahaga, lapar yang sudah kita tahan seharian di beberapa waktu yang biasanya kita makan, tapi kita tahan. Dan sampai akhirnya kita minum dan makan. Bayangkan, kenikmatan itulah yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa.
Nah, itulah nikmat yang insya Allah umat muslim dapatkan karena sudah menahan lapar dan haus seharian sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sebagaimana seharian kemarin kalian rasakan ya, hari Minggu, hari pertama berpuasa. Bagaimana rasanya? Menahan lapar, menahan haus, menahan amarah. Lalu tiba-tiba amarah yang disertai karena menahan lapar ya maksudnya. Nah itu akhirnya Allah berikan kita kesempatan bertemu dengan maghrib. Masya Allah, tabarakallah, indahnya berbuka puasa bersama keluarga, bersama makan makanan yang istimewa. Nah, berbicara tentang berbuka puasa, kita sebagai umat muslim diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan makanan dan minuman yang kita makan. Sebagaimana surah Al-Maidah ayat 88 sebagai sumber belajar kita hari ini ya, yaitu dengan arti, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dari surah Al-Maidah itu kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal dan baik, untuk minum minuman yang halal dan baik. Ada banyak sekali Allah menciptakan tumbuhan yang dapat kita makan sebagai sayuran maupun hewan yang dapat kita makan sebagai lauk pauk. Ada yang tidak diperbolehkan oleh Allah untuk kita konsumsi atau namanya haram, dan lebih banyak lagi yang halal. Disitulah kita harus memilih makanan yang halal dan haram. Yang jelas yang harus kita makan adalah makanan yang halal. Kalau sekarang sih misalnya yakin 100% orang tua kalian pasti menyediakan makanan yang halal dan baik. Hanya saja mungkin di sini masih ada yang sulit makan sayuran atau sulit makan buah-buahan. Padahal dari sayuran dan buah-buahan ada banyak sekali kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Salah satunya vitamin, mineral, serat. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Oleh karenanya seperti yang kita ketahui bahwa Allah telah menciptakan banyak sekali berbagai macam variasi dari buah-buahan dan sayuran. Nah, itu sangat dibutuhkan untuk tubuh kita, apalagi ketika kita dalam kondisi berpuasa. Oleh karenanya mudah-mudahan setelah ini Miss Inayah dan Ananda semua dapat bersama-sama mengkonsumsi makanan yang bergizi. Jadi bukan hanya makanan yang baik dan halal, tapi juga memikirkan apakah ini makanan bergizi atau tidak. Ya, mulai sekarang mari bersama-sama kita suka makan sayuran, suka makan buah-buahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian kultum singkat Miss Inayah hari ini. Semoga dapat diambil manfaatnya. Terima kasih kepada Ananda semua yang sudah mendengarkan kultum Miss Inayah. Semoga Ananda semua diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menjalankan hari-hari sampai akhirnya full puasa di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Miss Inayah mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.